Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina nabiyyan wa rasulan rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i as-sami'ul 'aliim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bapak yang makan Allah, para pengurus, para muhsinin, khususnya tetangga saya berarti ya, Pak Haji Martius. Semoga semua dalam ridha Allah. Amin. Ada Google hidupnya. Kita masih dalam awal-awal bulan Rabiul Awal ya. Sebenarnya kelahiran Nabi itu tanggalnya diperdebatkan. Ini secara ilmu hadis ya. Sampai lebih daripada 7 riwayat. Ada riwayat yang menyebutkan Muharram, ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. Dan yang dipilih oleh ulama ahli sejarah bulan ini Rabiul Awal ya. Karena ada indikasi-indikasi bahwa Nabi lahir hari Senin, wafat hari Senin. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kalau kita punya tanggal lahir spesial enggak? Spesial, benar. Istri kita punya tanggal lahir spesial nggak? Benar spesial. Itu istri, anak, atau diri kita sendiri. Bapak ini kalau hari lahir biasanya neraktir orang nggak? Atau buat pesta nggak? Waktu kecil? Ya, kalau udah gede neraktir orang, tasyakuran. Ya. Ternyata ada satu hal yang basic dalam diri manusia. Dia mengenang kelahirannya. Bahasa Arab hari lahir itu maulid. Bahasa Arab atau maulud. Bahasa di luar kita disebut Natal. Tapi itu berbeda antara hari Natalnya Nasrani beda dengan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi ada di Arab sana, setelah dihapus maulid-maulid oleh kelompok yang menyebut dirinya paling bersih akidahnya, gak usah sebut namanya ya. Terus tiba-tiba mereka nulis buku. Bukunya diajarkan di banyak pesantren modern. Sayang sekali. Orangnya masih hidup, padahal dulu pesantren kita nggak ada pakai kitab begituan. Maka saya berkali-kali katakan hati-hati masukin anak pesantren. Pilih-pilih benar pesantrennya. Namanya Saleh Fauzan. Ya. Syekh Saleh Fauzan ini mengatakan bahwa memperingati hari lahir Nabi itu tasyabbuh bin Nasara. Berarti menyerupai kaum Nasrani. Mau nggak diserupain Pak? Kita maulidan sama Natalan. Jangan-jangan dia nggak pernah ikut Natalannya, apalagi ikut maulidan, lalu menyamakan dua hal yang berbeda. Nah itu yang terjadi. Jadi menghukumi atas dasar ketidaktahuan. Padahal kalau ingin menghukumi sesuatu, syarat pertamanya harus mengenal, mendefinisikan apa sebenarnya sesuatu itu. Ada namanya ketoprak setan, boleh dimakan nggak? Kenapa boleh? Hotdog boleh dimakan nggak? Namanya hotdog Pak, apa arti hotdog? Anjing hot. Boleh dimakan. Kenapa boleh dimakan? Kan namanya anjing. Ternyata namanya anjing, barangnya bukan ketoprak setan, ketoprak babi, tapi dia bukan babi, boleh dimakan? Boleh.
Kenapa kita tidak la nahkum bil ismi, nahkum bil musamma? Itu kaidahnya. Berhukum itu bukan dengan nama, berhukum itu dengan apa namanya itu, apa yang dinamakan. Jadi kalau ada misalnya bakso Islami, buatannya dari babi gimana? Bakso sunnah, udah ada belum? Cukur sunnah udah ada ya? Udah ada. Tapi dia tidak bawa sunnah. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku gerakan sunnah, kita nggak boleh langsung percaya. Siapa tahu itu bukan sunnah. Siapa tahu itu bid'ah, ya. Ada mobil Avanza atau Xenia nih paling mirip. Kita ganti aja mereknya pakai Lexus, gimana? Jadi Lexus gak deh? Lexus gitu. Gimana? Jadi sekarang itu orang sibuk dengan merek itu. Dia cuma ganti merek, tapi kendaraannya belum dia ganti, owner dealnya belum dia ganti. Hijrah, udah hijrah nih, tapi karakternya belum dia ganti. Dia casingnya sudah Islam nih, tapi batinnya belum dia hijrahkan. Dulu sebelum dia hijrah dia suka ngerendahin orang, sekarang dia hijrah dia ngerendahin sesama beragama, cuma beda paham. Dulu sebelum hijrah dia suka ngata-ngatain temannya, bully temannya. Sekarang sama, dia membuli tapi orang yang beda paham. Beda-beda tipis aja. Karena baru hijrah pada tataran zahir, belum hijrah pada tataran batin, ya. Dalam hal maulid. Jadi malam tadi itu saya ngisi di UII. Cuma bukan langsung, Pak. UII Jogja. Tiba-tiba ada mahasiswa nanya, emang ada dalilnya dalam Al-Quran, dalil maulidan? Kalau ditanya gitu gimana, Pak? Keo nggak? Apa dalil maulidan ada nggak di Quran? Yang nanya mahasiswa S1. Saya dosen S3, Pak. Ini tasyakur aja ya, sambil canda ya. Yang nanya S1 kayaknya semua orang bisa dikalahin oleh dia dengan pertanyaan begitu. Mungkin dia sudah menanyakan itu 70 kali seumur hidupnya, dan banyak orang nggak bisa jawab. Lah itu kan makanan saya, Pak, tiap hari. Ya kita balikin, kamu sekolah di UI ada dalilnya nggak di Quran? Bengong juga dia ya. Kamu sholat 17 rakaat sehari, dalilnya nggak di Quran? Ada nggak sholat di Quran 17 rakaat? Nggak ada. Ada nggak dalil di Quran 5 waktu? Ada nggak? Di Quran cuma 3 waktu. Hadis Nabi yang berincinya 5 waktu. Makanya saya katakan ente bunuh diri. Pertanyaan bunuh diri itu namanya, ya. Sok-sok ilmiah, tapi malah bunuh diri itu. Akan banyak nanti kenanya. Maka pertanyaan itu nggak mesti dijawab dengan satu jawaban. Pertanyaan itu boleh dijawab dengan pertanyaan baru. Ya. Jadi kalau ada yang nanya gitu, gimana cara jawabnya? Lihat kerjaan dia apa. Orang-orang yang membid'ahkan kita ini pengajiannya hari Minggu, Pak. Yang ngaji hari Minggu apa tuh? Yang ibadah hari Minggu. Jadi sebenarnya menyerupai agama Nasrani siapa? Kita apa mereka? Ya, cuma diganti pengajian Ahad. Ya sama aja. Orang Libanon nyebut Minggu itu Ahad. Yang sekarang lagi kehabisan energi, ya. Gelap gulita tuh beberapa hari kemarin. Gak tahu sekarang gimana. Udah mulai kisruh, Pak. Negeri kita alhamdulillah masih aman. Cuma orang-orang gak mau bersyukur, maunya ngeluh tiap hari, ya. Ngeluh tiap hari. Nabi SAW sebelum beliau lahir secara fisik, beliau sudah lahir secara nur. Mana dalilnya? Kan orang nanya dalil dulu. Dalilnya banyak, ya. Semua ayat yang menyebutkan kata nur itu dalil Nur Muhammad SAW. Yang paling gampang surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya. Lalu di tengahnya nurun ala nur. Bukan tafsir, bukan kalam ustaz, kalam kiai, bukan kalam ulama langsung. Kalau nggak percaya sama ustaz pak kiai. Ibnu Katsir mengatakan itu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, mereka kan pakai tafsir Ibnu Katsir, Pak. Jadi nur Allah itu, Allahu nurus samawati wal ardh, itu dan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jika ada ayat, dialah yang mengeluarkan kamu minaz zulumati ila nur, dari zulumatnya jahiliyah kepada nur, nur keilmuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua ayat nur itu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita ada salawat namanya salawat nuriyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nuril dzati was-sirris sari fi jami'il asma'i was sifat. Itu salawat dahsyat sekali. Ketika Sayyidina Adam terbenung di surga, Allah berkalam kepadanya, menyapanya, "Ya Adam, dari mana engkau tahu Muhammad?" Hadis Imam Hakim dan beberapa rawi-rawi yang lain. Apa jawaban Nabi Adam? "Ya Rabb." Nah ini tinggi makomnya Nabi Adam. Iblis gak bisa lihat, Nabi Adam bisa lihat. Nabi Adam tinggal di surga Firdaus. Itu di atasnya langsung aras. Dia bisa lihat. Iblis melihat ke atas tidak bisa lihat. Padahal secara penciptaan iblis diciptakan lebih lama, lebih tua daripada Adam. Para imam kita, sebagaimana disebutkan oleh Imam Tabari, menyebutkan bahwa Nabi Adam itu lebih muda daripada iblis. Itu sekitar 80.000 tahun. Jadi lebih dulu malaikat Azazil, nama malaikatnya. Apa nama malaikatnya? Azazil. 80.000 tahun itu sebentar atau lama? Lama sekali itu. Ya, nggak ada kita yang seumuran begitu. Itu Azazil kerjanya tiap hari zikir sholat. Bahkan dia diizinkan memimpin masyarakat surga untuk beribadah kepada Allah. Masyarakat surga siapa waktu itu? Waktu itu baru malaikat. Maka ada dua jenis malaikat. Malaikat Nuriyah, itu yang disebut malaikat yang sekarang bersama kita. Ada malaikat Nariyah, malaikat api. Ada malaikat cahaya, ada malaikat api. Sama-sama mengeluarkan terang, tapi terangnya berbeda. Sayyidina Adam memandang ke aras. Di saat itulah ia melihat ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam mengatakan, itu nama yang punya pasti mulia sekali. Dalam bayangan Nabi Adam itu lebih tua dari dia. Ya. Emang lebih tua kan? Secara fisik Nabi Adam lebih tua, tapi secara nurnya Nabi Adam bersumber dari nurnya. Maka Allah mengatakan, "Ya Adam, engkau tahu dari mana?" Nabi Adam mengatakan, "Ya Rabb, aku memandang ke arasmu." Ini yang disebut dengan musyahadah. Jadi ada yang disebut melihat gaib dengan mukasyafah, kasyaf. Ada yang disebut dengan musyahadah, syuhud. Itu dua hal yang beda tuh. Orang kasyaf bisa melihat alam gaib. Paling tinggi ngelihat malaikat. Paling rendah ngelihat jin. Indigo itu paling rendah itu. Tapi kalau bisa tembus sampai kepada aras, itu lebih dahsyat lagi. Berarti dia disebut musyahadah. Ini bagian dari ihsan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau beribadah seakan memandang Allah, jika tidak merasa dipandang. Maka Nabi Adam mengatakan, "Ya Rabb, oleh karena itu aku bersolawat kepadanya." Dengan solawat itulah terbangun rumah tangga Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa. Jadilah kita, Pak. Jadi kita ini adalah tetesan daripada solawat itu. Berkah solawat itu kita halal semua. Tapi yang mudah-mudahan ini jangan nikah maharnya solawat ya. Itu cukup Nabi Adam aja di surga. Ya kalau sekarang ya usaha lah. Karena sekarang itu semua yang di alam itu buah dari solawat. Kecuali emang calonnya mau, nggak apa-apa juga. Halalkan aku dengan bismillah kan udah ada, ya. Dengan Al-Fatihah aku nikahi kamu sudah ada. Kayaknya harus ada juga tuh
film baru ya, halalkan aku dengan sholawat. Maharnya sholawat. Ada yang mau kali ya? Oh berat, justru itu paling berat bawa nama Rasul Sallallahu Alaihi. Paling berat itu membawa nama Rasul. Kalau Nabi Adam nggak sholawat pakai mahar, itu kita nggak ada sekarang. Nggak bertahan zuriatnya Nabi Adam, nggak ada kita. Kalau dihitung sekarang Nabi Adam udah berapa ribu tahun. Ini sudah hampir genap, jadi dalam 6.600-an, ya 6.900-an tahun lah. Udah hampir 7.000 tahun ini. Keturunan Nabi Adam ada di muka bumi. Kita nggak tahu itu Adam keberapa kan? Mungkin sebelumnya juga ada Adam yang lain. Tapi Adamnya kakek kita itu 7.000 tahun kurang dikit. Ya, berarti bumi ini sudah tua ya. Makanya wajahnya kan udah beda-beda nih. Tapi hidungnya tetap ke depan, ya kan? Matanya tetap ke depan. Nggak ada yang hidungnya pindah ke belakang, nggak ada. Itu berkah sholawat Nabi Adam tuh Pak. Ya. Jadi kalau kita pandang-pandang diri kita sebenarnya di dalam diri ini mengalir nur sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang mau sholawat ke Nabi itu gampang. Mau merindukan Nabi gampang, langsung merinding itu kalau dia benar-benar tahu rahasia sir dari sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali, nah ini pernah saya bacakan juga di Bekasi ya, riwayat ini. Qufas ibn Asyam. Mungkin jemaah di sini juga jarang dengar riwayat ini. Di riwayat Imam Tirmizi, Qufas ibn Asyam ditanya oleh sahabat-sahabat dan orang-orang lain tabi'in. Wahai Ibn Asyam, siapakah yang lebih akbar? Akbarnya lebih tua. Ente atau Rasulullah? Anta am Rasulullah akbar? Dia lahir sebelum Nabi. Waktu kejadian perang gajah, itu Abraham masuk ke Hijaz. Si Qufas ibn Asyam ini menyaksikan. Berarti dia masih punya memori. Udah lumayan gede berarti ya. Anak-anak mungkin 4 atau 5 tahun. Ketika ditanya, wahai Qufas ibn Asyam, yang lebih tua siapa? Engkau atau Rasulullah? Jawabannya gimana Pak? Nih di samping kita misalnya ada ustadz nih, imam kita, umurnya lebih muda, tapi dia jadi imam. Bapak umurnya udah tua. Ditanya orang lebih tua, ente atau dia gitu. Jawabnya gimana? Pasti dia bilang, wah gedean anak, ini mau kencur nih, paling gitu kita ya. Saya udah jadi bapak orang, dia belum lahir gitu. Terus apa urusannya? Ya. Ibn Asyam menjawab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akbar. Rasul itu lebih besar, lebih tua daripada aku. Tapi kalau nongol di bumi, aku duluan. Wa ana aqdamu maulidan. Kalau lahir di bumi, aku. Cuma lebih besar, lebih tua siapa? Rasulullah. Ini adabnya. Ini adab kita kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Ini Qufas bin Asyam mengatakan hal itu karena dia mengerti Rasulullah ini sebelum ada di bumi, beliau sudah menjadi nabi di alam azali. Ya. Ini kalau ahli kalam menolak istilah alam azali. Tapi beberapa guru-guru saya mengajarkan ilmu hakikat itu menyebut azali itu alam juga. Ya. Kalau mengambil jalan tengahnya kita sebut masa azaliyah. Ya. Azali itu masa pra-alam, alam yang baru ini. Jadi kita ini kan hidup dengan kunnya Allah. Allah mengatakan kepada alam kun, maka dia menjadi ada, fayakun. Sebelum kata kun itu dilafazkan oleh Allah, dihembuskan oleh Allah, itu Nabi Muhammad sudah jadi nabi. Kuntu nabiyyan, aku sudah jadi nabi. Tua nggak tuh? Tua, ya. Maka sesiapa saja di antara mereka yang di masa azaliyah ini mengikuti dan mengagumi dan menerima sang nabi yang bernama Ahmad itu, dia dilahirkan di muka bumi imma mukminan. Ada kalanya jadi orang mukmin jika dia dekat sekali kepada Rasulullah
Ahmad saat itu dia menjadi zuriat atau ulama. Dia menjadi zuriat ataupun itu kenapa sekarang ada habaib. Kenapa sekarang ada orang alim, ada kiai, ya, ada orang mukmin, ada orang kafir, ada yang melihat jauh, ya, dia pandang doang Ahmad, tapi dia kemudian tidak mau mendekat. Itu sejarah masa lalunya. Maka kita beruntung. Barangkali dulu kita termasuk yang dulu mendekat kepada sang Ahmad. Nabiullah Ahmad juga disebut dengan Ruhullah, hembusannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Sayyidah Aminah sedang dipingit di rumah, Abdullah ibn Abdul Muttalib lagi jalan-jalan. Ini beliau kan pedagang, tapi pedagang yang belum kaya, masih muda, masih membangun karirnya. Abdullah ibn Abdul Muttalib dalam perjalanannya bertemu seorang perempuan Yahudi yang cantik, tapi perempuan ini mengerti ilmu kebatinan dan menjadi cenayang. Dia pandanglah Abdullah, langsung berdesir jantungnya, dan dia mengatakan, fihi nurun nubuwah, di jidatnya menyimpan nur kenabian, tapi bukan dia nabinya nih, mungkin anaknya. Maka si perempuan itu ngajak Abdullah ke dalam rumahnya dan mengatakan, nikahi aku. Tapi Abdullah tidak mau. Nggak mau, nggak minat gitu. Bahkan di riwayat lain bukan diminta dinikahi, minta langsung dijamah, disentuh, digauli. Karena dia ngebet ada ruh di situ, ruh nubuwah. Dia ingin ruh itu berpindah ke dalam dirinya. Dia pengen nur nubuat itu berpindah ke dalam rahimnya. Begitu Yahudi dulu. Tapi nur itu menggerakkan Nabi, nggak boleh. Ini perempuan tidak baik. Maka Sayyidi Abdullah, ya, Sayyiduna Abdullah kemudian keluar seperti seakan-akan dia mentang. Ya, kemudian perjalanan pulang sampai di rumah ternyata ayahandanya Abdul Muttalib sedang menjodohkannya dengan Wahab, ayah dari Aminah. Terjadilah akad. Langsunglah malam itu juga malam pertama. Dan Allah takdirkan nur tadi yang ada dalam dirinya berpindah kepada Sayyidah Aminah. Ya. Kenapa saya menyebut Sayyiduna Abdullah atau Sayyidah Aminah? Karena saya meyakini mereka ini orang suci. Tidak seperti kelompok yang ekstrim, yang tidak beradab kepada Rasulullah dan mengatakan orang tua Nabi masuk neraka dan musyrik. Nauzubillah, ya, semua nauzubillah. Sayyidah Aminah mulailah hamil. Abdullah karena itu zaman sangat berat, beliau kemudian berdagang, ambil barang ke Yaman, jual ke Suriah. Tapi di tengah perjalanan beliau meninggal. Betapa sedihnya, Pak. Ya, kita dalam kandungan, bapak kita mati gimana? Beratnya bukan main. Ya. Semoga yang hadir ini dipanjangkan umurnya dalam sehat dan afiat. Amin. Abdullah wafat, tapi di masa itu Sayyidah Aminah diberi hiburan oleh Allah. Hampir setiap malam dia bermimpi dia datangi oleh malaikat ataupun nabi. Didatangi Nabi Adam, didatangi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, didatangi malaikat Jibril, Mikail. Dan kalau Jibril datang, nggak hanya kosong, dia bawa sesuatu. Bawa sesuatu, makanan-makanan surgawi. Kira-kira lebih mulia Maryam atau Aminah? Lebih mulia yang melahirkan Sayyidina Muhammad atau Sayyidina Isa? Mana yang lebih mulia, Pak? Namun Allah tidak ceritakan itu. Ujian bagi orang-orang yang berilmu. Apakah dia mencari tahu siapa hakikat daripada Aminah? Saya tanya lagi, lebih mulia yang melahirkan Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Ulangi dong, yang kenceng. Ya, ragu ya? Takut salah ya? Nabi Isa lebih mulia atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang melahirkan Nabi Isa, yang melahirkan Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia kira-kira? Mana yang lebih kuat kira-kira? Maryam pengen buah, didatangkan oleh Jibril dari surga. Kira-kira kalau ngandung Nabi Muhammad gimana? Oh, jangankan buah, apa aja dikasih.
Gitu seharusnya orang memahami tentang hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dengar Pak yang begini. Enggak, ini kajian lama, cuma jarang diekspos orang. Orang takut, ya. Mereka pada takut kalau berbeda dengan kelompok-kelompok yang itu. Padahal ini riwayatnya ada semua. Baca bersaji. Setiap malam Sayyidah Aminah didatangi. Kalau nggak malaikat Nabi, kalau nggak malaikat Nabi. Hampir setiap malam. Kalau nggak setiap malam, hampirlah. Ya. Diringkaslah di situ cuma beberapa. Kita nanti dikritisi orang, ente nggak tahu, itu riwayatnya dhaif. Kita balas lagi. Kamu tahukah perbedaan hadis setelah kenabian, setelah kerasulan dengan hadis sebelum kerasulan? Itu beda hukumnya. Jadi ada yang disebut hadis sirah, hadis perjalanan Nabi, baik sebelum lahir ataupun setelah lahir sampai Nabi wafat. Yang berlaku ilmu hadis secara utuh itu cuma riwayat-riwayat setelah beliau diangkat, diutus sebagai rasul. Itu berlaku. Sebelumnya riwayat-riwayat ini bisa kita tasahulkan, ya. Kita longgarkan. Begitu kesepakatan ahli hadis dari masa ke masa, kecuali zaman sekarang yang aku hadis tapi ternyata mulutnya berhadas, ya. Kemudian membuang riwayat-riwayat yang benar ini. Gimana kira-kira? Nabi Muhammad di perutnya Aminah. Kan perempuan biasa ngidam, benar nggak? Kalau Sayyidah Maryam pengen sesuatu, datang Jibril turun. Maka Sayyidina Zakaria ketika masuk ke mihrab, apa dikatakan? Anna laki haza. Allah kasih kisah begitu biar kita mikir. Kalau anaknya Isa sudah difasilitasi begitu ibunya, masa anaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibunya nggak dijaga begitu? Orang nggak mikir sampai ke sana. Kenapa ada Alu Imran, keluarga Imran? Supaya kita faham siapa sebenarnya Alu Hashim, Alu Abdul Muttalib. Biar kita faham siapa keluarga Hashim, keluarga Abdul Muttalib. Tapi mereka nggak mau paham. Ya. Jadi Nabi ini apa aja yang dimau oleh Sayyidah Aminah itu kemudian beliau makan. Ya, langsung dari surga, Pak. Itu sebabnya darahnya Nabi Muhammad itu bukanlah darah-darah dunia, bukanlah darah-darah ardi, laisat bidam ardi, ya, bukanlah darah bumi, tapi itu darah-darah surga. Karena buahnya buah dari surga. Sebagaimana Sayyidina Isa, struktur yang ada di tubuhnya itu tercipta dari buah-buah surga, apalagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti bisa paham kenapa kalau Nabi meludah, air ludahnya boleh ditelan. Kalau Nabi bekam, darahnya diminum oleh sahabat, benar gak? Jabir, sahabat Jabir itu seingat saya. Jabir habis bekam Nabi itu, darahnya mau ditanam. Terus dia mikir, kayaknya gak ada yang sia-sia dari Nabi. Udah makan aja deh kayak jahili, Pak. Coba darah kita makan sini, berani gak? Gak berani, Pak. Kenapa Jabir kemudian melihat ini mulia? Karena dia tahu struktur di tubuh Nabi. Molekul-molekul yang di tubuh Nabi bukan dari bumi saja, tapi juga dari surga. Jadi tubuhnya tubuh surgawi Rasulullah itu. Bisa kebayang, Pak, Nabi kemudian air gak ada nih. Lagi perjalanan panjang. Air habis, makanan habis. Maka Nabi mengatakan, ambil baskom, kumpulkan air seberapa pun ada, cuma 1 tetes, 2 tetes, kira-kira cuma sekumpul segelas ini. Lalu Nabi mulai, tangannya dibuka, mengucurlah dari tangannya air paling mulia di alam semesta. Bukan air Zam-Zam paling mulia, air yang keluar dari tangan Nabi ini yang paling mulia. Air Zam-Zam itu nomor 2 paling mulia. Yang pertama air dari situ keluar, semuanya keluar. Ada waktu itu 700 orang dan semuanya kemudian mengisi perbekalan mereka untuk perjalanan jauh. Mereka bisa mandi, bisa minum. Itulah air paling mulia. Betapa indahnya sahabat-sahabat yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti tenang, Pak, kalau umur kita panjang ketemu Imam Mahdi, kejadian sama, kejadian lagi. Nanti kan
Nabi dulu berapa tahun paceklik? 3 tahun. Itu kejar-kejaran dengan Dajjal. Kadang kita ngelawan, kadang mereka ngelawan, kadang kita menang, kadang mereka menang. Di saat-saat itu tunggu saja. Nanti air nggak ada di alam semesta. Di bumi ini nggak ada air, kecuali laut. Allah ciptakan begitu. Di saat itulah banyak orang kafir karena Dajjal menyihir hujan. Jadi itu hujan sihir, diambil dari laut, diturunkan di bumi. Di saat itu orang-orang yang tidak mau minum air Dajjal, mereka datang